perkenalkan, saya Dika Alexander Pasaribu dari kelas 9E. Nah, di sini saya akan membahas tentang masa reformasi. Pada masa reformasi ini dimulai sejak tahun 1998 hingga sekarang. Masa reformasi dimulai dengan pertanda turunnya Soeharto dari jabatannya dan naiknya B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Masa reformasi juga dikenal sebagai masa perbaikan, karena pada masa Orde Baru banyak sekali krisis yang terjadi. Bukan hanya krisis ekonomi, juga krisis politik. Pada masa reformasi ini, banyak perbaikan yang terjadi yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Namun, apa saja yang dilakukan oleh B.J. Habibie untuk memperbaiki itu semua? Ada dua kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie ini, yakni kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Pada kebijakan ekonomi ini, ada beberapa hal yang dilaksanakan. Yang pertama, dengan dibebaskannya Tapol dan juga Napol, yakni tahanan politik dan juga narapidana politik. B.J. Habibie ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang bebas dalam berpendapat maupun berpolitik. Kemudian yang kedua ialah dibentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan dalam tujuan membantu pembangunan setelah masa Orde Baru. Kemudian yang ketiga, upaya percepatan pemilu. Yang terakhir kali pada Orde Baru diadakannya pemilu pada tahun 1997. Kemudian yang harusnya setelah 5 tahun pemilu tersebut akan diadakan pemilu lagi, yakni pada tahun 2002. Namun dipercepat menjadi tahun 1999. Pada pemilu di akhir Orde Baru tersebut, hanya ada 3 partai yang ikut serta dalam pemilu tersebut. Namun pada tahun 1999 ini ada 48 partai yang ikut serta dalam pemilu ini. Kemudian ada TAP MPR. TAP MPR nomor 8 tahun 1998, yakni terbentuknya amandemen UUD 1945. Kemudian yang kedua ialah nomor 13 tahun 1998 dengan membatasinya jabatan presiden dan wakil presiden hanya boleh maksimal 2 periode. Kemudian yang ketiga ialah TAP MPR nomor 18 tahun 1998 yang berisi bahwa Pancasila tidak lagi menjadi satu-satunya asas yang ada. Selanjutnya ialah kebijakan ekonomi. Pada kebijakan ekonomi ini banyak sekali krisis yang terjadi. Pada masa ini, mata uang Indonesia terus melemah, terus banyak kerugian yang terjadi. Namun B.J. Habibie melakukan, yakni melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Seperti yang kita ketahui bahwa Orde Baru sempat terjadinya krisis moneter yang menyebabkan banyak sekali kerugian. Namun itu mulai diatasi. Kemudian selanjutnya ialah melakukan operasi pasar. Operasi pasar ini dengan tujuan membantu perdagangan dalam negeri, yakni berhubungan dengan yang ketiga,
yakni menaikkan nilai mata uang Indonesia. Setelah B.J. Habibie turun jabatan dari kepresidennya, hingga sekarang banyak kebijakan yang dimulai dari B.J. Habibie ditiru hingga sekarang karena berdampak baik bagi negara. Contohnya seperti kebebasan dalam berpolitik maupun pers yang membuat negara Indonesia ini menjadi negara yang bebas dalam berpendapat, sehingga Indonesia menjadi negara yang berkembang dengan baik. Pada masa ini banyak hal yang harus dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendukung pembangunan yang ada. Bagi kita yang hanya seorang pelajar, mari kita belajar dan giat untuk memajukan negara. 2024, generasi emas. Sekian dari saya, Dika Alexander Pasaribu. Saya pamit undur diri. Terima kasih.